Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Santi, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, angkatan 2018 dengan NIM L1A118021. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem silvikultur TPTJ. Dan di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah silvikultur hutan alam. Sistem silvikultur merupakan serangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan, dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian fungsi, produksi hasil hutan, kayu, dan hutan lainnya. Adapun tujuan dari sistem silvikultur yaitu merupakan pemilihan dan penerapan sistem silvikultur dalam jangka panjang adalah diperolehnya hutan secara ekologis dengan struktur tegakan yang stabil agar meningkatkan produktivitas hutan yang semakin tinggi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan fungsi perlindungan dan sosial yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau yang disingkat dengan TPTJ merupakan salah satu upaya pengelolaan hutan alam untuk mencapai keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan sosial. Kegiatan pengelolaan hutan alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Salah satunya adalah perubahan kualitas tanah, yang dimana pengujian kualitas tanah diperlukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem silvikultur TPTJ terhadap kualitas tanah. Selanjutnya, adapun sejarah dari sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau yang disebut dengan TPTJ, yang dimulai dari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309 KPTS 11 tahun 1999 tentang sistem silvikultur dan daur tanam pokok dalam pengelolaan hutan produksi. TPTJ atau tebang pilih tanam jalur merupakan sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter 40 cm dan diikuti permudahan buatan dalam jalur. Sistem silvikultur TPTJ mengharuskan melakukan penanaman, pengayaan pada areal kerja bekas tebangan secara jalur dengan aturan jarak tanam antara jalur 25 meter dan jarak tanam antar pohon 5 meter. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip yang harus dipahami tentang sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Dan yang terakhir, penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur.
Adapun tujuan dari sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Dan yang kedua, sasaran TPTJ yaitu adalah pada hutan alam produksi bekas tebang di areal UPHHK atau KPHP. Selanjutnya, adapun kelebihan dari sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ, yang dimana TPTJ merupakan sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada areal bekas tembangan secara jalur sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam, tanpa memperhatikan cukup tidaknya anakan alam yang tersedia pada tegakan tinggal. Ruang antar jalur bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Kelebihan sistem TPTJ dibandingkan dari TPTI yaitu pada TPTJ kelestarian produksi akan terjamin karena mekanisme kontrol dapat dilakukan dengan optimal. Adapun manfaat lain dari sistem TPTJ, teknik silin atau silviculture intensif pada UPHHK HA adalah menyerap dan menyimpan karbon jauh lebih tinggi daripada sistem TPTI. Status lahan yang ditanami akan mendapat pengakuan dari hukum adat, sedangkan hutan alam dianggap milik siapa saja. Sehingga areal hutan alam produksi yang ada kegiatan budidaya intensif mempunyai kepastian akan hak terhadap kawasannya, menyerap tenaga kerja 4 kali lebih besar daripada sistem TPTI, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sistem silviculture tebang pilih tanam jalur merupakan sistem silvicultur intensif, di mana tujuan dari teknik silvicultur intensif ini yaitu menghasilkan produksi hasil hutan, melindungi lahan, landscape, makanan ternak, menahan angin, dan memperkaya ekosistem. Manfaat pelaksanaan regim silvicultur intensif ini yaitu yang pertama, berpengaruh terhadap hutan produktif, efisien, kompetitif, dan lestari. Dan terdapat beberapa bagian. Yang pertama, keterampilan berkembang, penyerapan tenaga kerja, memajukan infrastruktur, dan pemodelan pembangunan. Pelaksanaan regim silvicultur intensif berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tanggal 20 Juli 2004 nomor SK 194/6 BPHA/2004 tentang penunjukan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sebagai model pembangunan sistem silvicultur intensif dan pembentukan tim pelaksanaannya.
Pelaksanaan regim sistem silvikultur intensif. Yang pertama ada penataan areal kerja dan risalah hutan. Unit areal kelola hutan tanaman meranti prospektif UKH HTMP meliputi anak petak, blok tanaman, resort hutan, bagian daerah hutan, dan kesatuan pengangkuan hutan. Di mana anak petak merupakan bagian dari petak yang dirincikan oleh kekhasan silvat silvika dari jenis yang ditanam. Sedangkan petak merupakan unit pengelolaan areal terkecil seluas kurang lebih 100 hektar. Sedangkan blok tanaman adalah areal penanaman dalam 1 tahun pada setiap unit pengelolaan atau kawasan. Blok tanaman terdiri dari 4 petak atau seluas kurang lebih dari 500 hektar. Resort hutan atau kementerian merupakan unit pengelolaan gabungan dari kurang lebih dari 1.000 sampai dengan 2.000 hektar yang merupakan kesatuan areal yang kompak, tidak terfragmentasi. Selanjutnya, asistenan merupakan unit pengelolaan yang terdiri atas 5 resort hutan. Areal pengelolaannya meliputi kawasan hutan seluas kurang lebih dari 5.000 sampai dengan 10.000 hektar yang merupakan kesatuan areal yang kompak. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the Bagian hutan merupakan unit pengelolaan hutan tertinggi dalam UKHTMP yang terdiri dari 5 asistenan. Areal pengelolaannya meliputi kawasan hutan seluas kurang lebih 50.000 hektar. Penataan areal dilakukan pada kawasan hutan UKHTMP seluas 30.000 sampai dengan 40.000 hektar. Kegiatan risalah hutan meliputi kegiatan penetapan topografi dan survei penutupan lahan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penataan areal kerja. Kegiatan risalah hutan dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi bentuk lahan untuk menghasilkan peta topografi. Dan yang kedua, penutupan vegetasi, di antaranya jarang, sedang, dan rapat.
untuk merancang tebang penyiapan lahan yang mungkin diperlukan dan rencana pembuatan jalur rintisan yang diperlukan bagi masyarakat silvika jenis yang akan ditanam. Pembukaan wilayah hutan pada lahan hutan dilaksanakan sebelum penanaman. Kegiatan pembukaan wilayah hutan meliputi pembangunan jalan angkutan serta pembangunan atau pembuatan sarana dan prasarana base camp atau pondok kerja dan lain-lain. Tebang penyiapan lahan. Pada petak area hutan yang berisi pohon-pohon tua terlampau rapat, diperlukan tebang penyiapan lahan untuk menyingkirkan pohon-pohon tua berdiameter besar dari 40 cm yang akan menaungi tanaman. Berikutnya, pelaksanaan regim silvikultur intensif yang kedua, yaitu penggandaan bibit, di mana dalam penggandaan bibit terdapat dua bagian, yaitu sumber bibit. Sumber bibit untuk penanaman dapat diambil dari benih, anakan alami, dan stek pucuk. Dan yang kedua, yaitu penyemaian. Kegiatan penyemaian bibit dengan memperhatikan bahan asal benih, bahan anakan alami, dan pembuatan stek. Pelaksanaan regim silvikultur intensif yang ketiga, yaitu penyiapan lahan. Kegiatan penyiapan lahan atau pembuatan jalur tanaman, di mana pembuatan dan pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanaman dilakukan. Dan tak lupa juga pembuatan skema tanaman prospektif, sehat dan lestari. Pelaksanaan regim silvikultur intensif yang selanjutnya adalah penanaman. Dalam penanaman, kegiatan yang dilakukan adalah pengangkutan bibit, penampungan atau tempat penyimpanan bibit, dan penanaman bibit. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman muda, di mana kegiatan pemeliharaan tanaman muda atau penyiangan dan pemusaan, pembebasan vertikal, penyulaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pemantauan.